Wait a minute, sebelum kita masuk ke video berikut ini, jangan lupa ya untuk kalian mencet tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Enjoy the video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Aditya Project. Halo Sobat Q, kembali lagi dengan gua Radit Aditya dan semua teman-teman Jakarta Darbuka Club. Oke. Gua mau bertanya-tanya sama semua. Jakarta Darbuka Club Neo. Beda. Iyalah. Oke, Jakarta Darbuka Club Neo ya. Mungkin gue bakal perkenali satu persatu. Mungkin dari kalian belum ada yang tahu siapa-siapa aja nih yang selalu di belakang layar. Enggak bang, lu pembawaannya nggak asik anjir, nggak kayak tadi. Nggak ngeplong. So iya lo. Ulang. Tadi lo. Gue tampol lo ya. Tadi lo ngoplong aja santai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Aditya Project. Kali ini gue lagi kedatangan tamu dari sahabat-sahabat gua dari Jakarta Darbuka Club Neo. Yoi. Oke. Kali ini mungkin gue bakal perkenalin dulu sama kalian semua. Mungkin kalian belum tahu siapa-siapa aja nih orang-orangnya nih. Betul. Dari ketua dulu kali ya. Oke, hai. Dia emang lo ketua? Bukan ya? Oke, benar ini ketua Jakarta Darbuka Club. Kenalin siapa namanya? Oke, nama asli gue Muhammad Rizky Mubarok. Biasa dipanggil Coki Mubarok. Oke, Coki Nggak Mubarok. ngelawak gitu, nggak ada niatan mengelawak. Gue nungguin lawak. Nggak ada bayarannya. Oke, lanjut ya di sebelah sini dulu dong. Ayo. Oke, nama gue Rizky Imam Fadila, biasa dipanggil Lango. Lo sebagai apaan? Lu sebagai apa, Ngo? Di Gue Jakarta. sebagai bendahara. Bendahara. Dari Jakarta. Desain Jakarta, gue dari Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Backingnya balon. Baking anak balon. Lanjut balon. Kalau gue Muhammad Iqbal atau yang dikenal Balon atau di Jembrong, admin di Jembrong. Gue. Jadi gue ini sebagai ketua admin Jakarta Pusat. Jadi ketua Korwil Jakarta Pusat. Lanjut ke Aksa dulu ya, Aksal. Nama gua Aksal Aryasya Putra, bisa dipanggil Aksal ya, atau enggak Acang juga, anak-anak biasa manggil Acang. Gua amanatin jadi Korwil Jakarta Barat. Video viral. Lanjut nih yang lagi viral nih, yang sering viral, yang sering wah banyak yang ngepost lah ya. Ada dari ini dia, saudara Siapa kita. Nih nggak perlu ada yang tahu, pasti udah tahu. Sudah pada tahu dia. Nggak perlu disebutin, udah pasti udah tahu. Insya Allah. Udah tahu. Yang penting berkah Tapi buat nama asli semuanya. ente belum ada yang tahu, Bi. Nah, Ya. Nama asli boleh tahu siapa? nama asli? Nama asli. Ini di sini doang nih, mungkin Oke, ada ya. nama tahu aslinya. Nama asli Ane Ali Zainal Abidin. Jadi orang-orang pada nanya Habibie itu dari mana ya? Pokoknya nama asli Ane itu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Semoga ya biar berkah semuanya. Amin. Jadi baru kali ini nih gua tahu juga nama aslinya seorang Habibie Apsi. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikut nih buat abang-abang semuanya nih. Gue pengen tanya nih, awal mula Jakarta Darbuka Club Neo ini terbangun seperti apa nih proses dan perjalanannya mungkin? Bisa Ya, diceritakan kan? dari- Jadi kan selama ini hanya orang tahu-tahu komunitas Jakarta Darbuka Club, tapi kagak tahu sejarahnya nih. Ya nggak sih? Nah, kayak dari Coki Mubarok, terus Iqbal Balon, Habibie Apsi, Nih, Aksal, Ini berarti Lango. ngejelasinnya yang Neo-nya ini apa ya, emang Jakarta Darbuka Club bener-bener awal? Yang neonya aja. Kalau yang neo- awal kan neo, kayak Bang Daud, Ya, itu Bang bukan ranah Ali, kita. ya, bukan ranah kita. Nah, gua sendiri di sini sebagai wakil ketua Jakarta Darbuka Club. Iya nggak ada yang nanya, sorry banget. Oke, lanjut. Gimana tuh awal mula terbangunnya Jakarta Darbuka Club Neo nih? Coki Mubarok dulu kalau gua tanya ya. Kalau dari gue pribadi, awalnya sih Master Lutfi dulu amanatin gue buat megang Jakarta Darbuka Club U15. Jadi yang bocil-bocilnya gue suruh megang. Terus lama-kelamaan yang JDC awal vakum, lama-lama Master Lutfi amanatin gue Jakarta Darbuka Club begitu. Oke. Terus awal-awal juga masih sepi, sampai gue bingung nyari masanya gimana sih gitu. Akhirnya gue masuk ke sekolah baru namanya Madrasah Alia Budi Utomo. Lulusan budut ternyata. Lulusan budut ternyata Gua Bang masuk Coki ini. Duet. STM Budut. Nah, disitulah mulai dilanjut oleh Iqbal. Balon. Lanjutin, Bang. Oh, lu kenal Balon sama Balon nih, kenal Ah, Balon. nih gimana? Gimana? Iya, jadi awalnya dia ternyata ini si Coki ini adik kelas gue ya kan. Awalnya gue lagi Emang dia di kelas lu? adik kelas gue. Dia masih kecil dia ternyata. Dia masih ya elah. Sombong amat.
Lanjut Bang Balon. Iya, jadi intinya gue waktu itu lagi tampil bang, tampil dalam acara Rohis. Oh, Iya, eskul Rohis. Waktu itu gue tampil bertiga doang nih main darbuka, iseng-iseng ya kan, coba main darbuka, ngadain gitu nampil di depan anak-anak. Gimana sih tanggapan yang lainnya, guru-guru apa ya, anak murid pada suka apa enggak segala macam ya kan. Terus nggak taunya abis tampil itu ternyata pada suka tuh ya kan. Terus salah satu teman gue ini ada namanya si Boy bilang ke dia katanya, wah ternyata ada darbuka juga Bal. Iya, terus dia si Coki ini ngenalin diri bahwa ternyata si Coki ini udah diamanatin sama Master Lutfi jadi ketua Jakarta Darbuka Club. Oh sorry gue potong. Jadi sebelumnya kayak Coki ini udah kenal Jakarta Darbuka Club dulu dong ya. Iya, betul. Terus akhirnya Coki vakum, terus Coki masuk sekolah, ketemu Balon, terus ceritain. Iya, jadi ibarat ketemunya itu di sekolah. Jadi Di sekolah. dari klub Darbuka sekolah lah boleh dibilang begitu. Jadi habis dari yang ya, acara kalau nggak salah waktu itu acara Isra Mi'raj ya, acara Isra Mi'raj, terus lanjut lagi nampil lagi acara Maulid Nabi. Oh. Nah, pas Itu masih kronologi sekolahan tuh ya, masih diminta untuk nampil pas Maulid Nabi. Oh ya udah oke. Terus pas di situ mulailah Coki udah kita udah saling kenal, Oh, Lu ternyata awal mula lu kenalan gimana tuh sama Coki Bal? Gue pengen tahu dah. iya, jadi waktu itu Bal, dia kenalan dong Mas Ibal gitu. Ya, Enggak sih. jadi dia dibawa sama temen gue ini Bal, si Coki. Coki masih gusan enggak tahu Wah, tuh. masih congean meler. Jadi Coki itu dulu gak ganteng-ganteng seperti sekarang. Sekarang dia udah punya penampilan ya, dandan, Jadi banci rambut. kamera. Ngalis dulu tadi deh. Oh berarti gue ganteng ya? Nah, sekarang ganteng. Lanjut, Bal. Iya, jadi kayak gitu. Terus diajak tuh ya kan sama temen gue, si Boy, dikasih tahu. Ini ternyata Coki nggak taunya ketua Jakarta Darbuka Club. Seorang ibaratnya ada salah satu nih ya kan di Budut yang sekolahnya terkenal tawurannya, tapi di situ ternyata banyak orang-orang yang emang gimana ya? Punya Aktif. bakat terpendam. Iya, betul, Ya. punya bakat terpendam yang emang ya kurang diekspos lah kayak Iya. gitu. Ya terus pas ide itu nampil deh di acara Maulid Nabi. Waktu itu udah langsung berlima apa berenam Cok waktu itu? 6 kalau nggak salah. 6 ya? Kentangan dikit apa ngomongnya? 6 kalau nggak salah. Berenam Iya, waktu itu di aula atas Budut. Waktu itu udah rame banget deh tuh. Jadi waktu awal Isra Mi'raj itu bertiga, terus lanjut di Maulid Nabi berenam, itu pecah banget Bang. Oh, itu pecah banget. Terus jadi udah saling kenal Lanjut kita. ke mana tuh? Lanjut ke Bibi Apsi dulu apa ke Aksal dulu? Waktu kenal-kenal kan pasti lu ngajak-ngajak dong Iya, rekrut betul. dong. Waktu itu Iya lanjut kan? ke Taksal. Aksal dulu dari Jakarta Barat. Nah, lu gimana Sal waktu pertama kali join di Jakarta Darbuka Neo ini Sal? Pertama gua join, kalau gua itu awal kenal Iqbal dulu. Kenal Iqbal dulu. Iqbal itu dari Instagram gua kenal Iqbal. Oh, kenal Udah, Instagram. iya itu Itu udah udah di Instagram ya? Iya, Udah ada. Cuman belum Belum, marak-marak banget belum. mungkin ya. belum banget. Gua kenal dari Iqbal, sempet gua tahu dia tuh anak Darbuka nih. Pernah ngepost dia main Darbuka di Instagram, gue lihat dari hashtag, wah ada ternyata gue seneng nih. Gue awalnya emang demen Darbuka dari SMP, dari pas lulus SD masuk SMP. Tapi itu belum Pengen- terbuka kalau Sal masih Lembuk Batu kali. Iya belum punya Belum, gue iya, masih belum belajar. ada Darbuka kan. Betul. Terus itu juga bukan bener-bener Darbuka dong, pasti dari Marawis ya biasanya. Dari Marawis dari betul, Marawis, dari sama. Marawis kenal. Gue tahu juga Iqbal ternyata anak Marawis juga. Gue juga pribadi kan anak Marawis. Terus ya udah gue minta WA-nya, minta BBM dulu. BBM Dulu ya. zamannya masih BB. BB, pin BB betul. Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh kira-kira? 2000 15 berapa? 14? 15 16 apa 16 kalau nggak salah. Oke. 15 ke 16 iya. Udah gue ketemuan sama Iqbal. Gue kenal pertama kali ketemu tuh Enggak, mau lo jangan nangis sih, Gusal. Ngomongnya kayak nangis aja. terus pertama ketemu gue janjian Iqbal mau festival Marawis. Hmm. Ya udah gue situ ketemu. Awal gue ngikut jat, saking pengen tahu juga kehidupan Marawis dulu Itu kayak gimana. ikut bukan berarti ikut main lomba ya. Iya, Itu maksudnya dia gua. waktu itu nonton. Gue nonton Ikut dia. Iya, Ikut iya. gua nonton lomba. Terus juga itu udah ketemu di situ, punya niatan nih Bal ya. Pemain-pemain Darbuka yang di Marawis pengen dimintain nomornya. Iya, jadi Kita mintain. waktu itu setiap ada, jadi programnya waktu itu awalnya gini Bang. Jadi kita kan sering sama Coki sama Aksal sering ikut lomba Marawis Oh, dari iya. sekolah-sekolahan. Iya, terus jadi setiap ada grup Marawis yang ada anak Darbukanya, setiap turun panggung kita tarik-tarikin buat minta nomornya. Jadi Oh. buat narik, gua ada Jakarta Darbuka Club loh. Itu nih, tahun saking apa?" pengen
nambahin anggota buat Betul. kumpul. Tuh. Jadi kalian ini kan selama ini kan hanya tahu Darbuka ini udah lebar luas gitu, tapi mereka yang orang-orang ini pada nggak tahu kronologis perjalanan Jakarta Darbuka Cup Neo. Nah, di konten ini gua tanya sama semuanya nih, kayak Bang Coki, Bang Balon, Bang Aksal, Bang Lango, Bang Habibi Apsi gitu. Nah, jadi kayak lu narik-narikin ya untuk membuat satu nih ya kontennya kasar ya. Terus Bang, lanjut. Bang, Lalu, ini Lokat udah ini udah nyampe. Coba itu. Sebelah mana itu, Bang? Samperin Di sebelah mana itu? Depan depan. Akami Aka naik sepeda mini. sepeda A few moments later. Oke, sorry kepotong. Kita dapat sponsor. Sponsor. Nah, dapat sponsor minuman. Dari mana? Dari adalah kopi susu ya namanya. Tit. Oke, lanjut Bang Balon. Tadi ke Aksal, dari Aksal lah. Lanjut Aksal. Iya. Gimana Jadi ceritanya, singkat Aksal? cerita pas gua kenal sama Iqbal itu, udah kenal, gue diajak di sekolahnya itu, lalu nah kumpul lah, kenal juga sama Coki, gue Itu bertiga. lomba bareng ya. Lomba bareng, Oke. pernah lomba habis. Udah habis itu sama-sama punya teman masing-masing tuh. Wah, temen gue juga punya Darbuka nih. Maksudnya Suka temen gue Darbuka. suka Darbuka, minat juga, pengen belajar. Ngumpul-ngumpul dari zamannya itu cuman berlima, berenam, itu tetap jalan itu jamming. Di Senayan pernah, sampai di GBK-nya, di Taman Honda. Dan kita itu alhamdulillah pernah Babang lulus aja belum dikenal sama Bibi. Udah kenal Bibi belum itu? Belum. belum, belum nah, Bibi, sorry. belum Oke. Bibi. Nah, udah pas itu Si Coki nih. si Coki ngajak Bilu sini dikit, Bi. ngajak Bibi ya, ngajak Bibi itu udah tuh kita udah kenal nih, gua Iqbal, Coki, Bibi dan Si ada Coki ngenalin si Habibi. kita kumpul itu. Nah, kalau teman-teman kronologis lu kenal sama Bibi gimana tuh, Cok? Jadi gue kan main gambus juga. Nah, di gambus itu kan kalau misalnya acara orang Arab nikahan pasti kan ada samar. Samar itu kayak Tarian. Enggak, acara main gambus terus jamaahnya khusus laki-laki semua gitu. Oh. Nah, gue sering lihat dia di situ. Terus juga gue lihat dari Instagram, gue kan saking lagi nyari-nyari buat anggota baru, gue search, gue liatin satu-satu Instagram, terus tau-tau dia, gue nemu namanya Habibi Hapsi, dia main Darbuka juga. Nah, gak taunya dia sering juga datang di acara-acara samar. Nah, pas suatu saat gue ketemu sama dia pas di acara di rumah Jida lu ya, di rumah neneknya Habibi. Lu nanya karena ngajakin ribut. Di rumah Jida lu. Iya. Jida tuh nenek artinya di rumah nenek dia. Ya udah gue samperin, kenalin gue Coki Mubarok. Lo kan main Darbuka juga, ayo dong join sama gue masuk ke JDC gitu. Ya udah lama-lama join. Terus Gitu. lanjut cerita Bibi kali ya, Bi. Awal mula kenal-kenal sama nenek orang sampai terbangun Jakarta Darbuka Club Neo. Ceritanya gimana gitu. Ya alhamdulillah, ceritanya juga sangat benar-benar mengharukan juga yang waktu pas awal-awal aneh kenal sama Coki. Nanti sedikit ada cuplikannya mereka lagi pada tampil nih ya. Gua punya cuplikannya ada. Tapi bener, waktu Bang. masih Bibi pakai gendang putih ya. Itu ada gua Ini kayaknya. bener yang lo undang yang sekarang ada di sini tuh emang bener-bener orang yang emang iniin JDC Neo. Iya, pendirinya benar-benar pendirinya kan. Nah, lanjut Bi. Bangkitin JDC Oke, Neo. terus nah yang awal pertama aneh kenal ya di JDC itu dari Coki, karena aneh juga kan aneh kan pencinta gambus, dan juga aneh kan sering duduk di kalangan-kalangan jamaah kalau ada samar, atau samar itu gambus ya, kayak perkumpulan acara-acara Arab, jadi tuh gambus. Nah aneh ketemu sama Coki, pertama kali ketemu Coki, dan Coki tuh pun bilang, ente Habibi Hapsi, iya. Kapan-kapan Jal kita kumpul. Itu di acara gambus tuh. Di acara gambus tuh udah tuh kita ngobrol-ngobrol sekali kapan. Nah terus juga ada planning, Bi kapan-kapan kita main di mana, di Taman Honda. Ntar gue ajak teman-teman gue deh. Oh Itu ya awal tuh ya, awal bener. Nah, nih fotonya nih. Nah, ini fotonya. fotonya. Nih di Masih Taman polos, Pak. Honda. Mukanya Bibi masih polos. Nah, ini Iya. masih pada culun semua. Oke, setelah itu nah akhirnya kapan tuh hari apa, dan Coki ngabarin Jal gue TW nih ke bed lo nih. Akhirnya Lo bareng tuh berdua. bareng. Jadi Satu motor. dan juga dulu tuh gue belum punya motor. Alhamdulillah sekarang gue udah punya motor. Alhamdulillah. Terima kasih. Bantu Bibi Hapsi. Astagfirullahaladzim. Enggak. Eh, Iya. Bohong. Lanjut, Cok. Tapi bohong, gua. Lanjut. Iya, terus akhirnya jalan ke tempat apa ya, buat jamming, dan juga tuh
sangka itu Kena bego di sini. ya Ini lagi Ulang, gila ulang, di ulang. belakang, guys. Lanjut. Ulang tadi. ulang. Oke. Tadi yang awal-awal tuh tadi tuh ketemu Coki tuh berawal tuh dari tempat gambus. Jadi tuh tepat-tepat ya perkumpulan jamaah-jamaah anak-anak muda tuh yang senang sama gambus tuh maupun ahwal maupun jamaah semua sama. Jadi tuh pencinta gambus tuh kumpulnya di situ. Dan juga habis dari situ langsung Coki ngabarin Beb, Ani minta nomor telepon ente dong. Ya, Ker. Oke, dikasihlah nomor telepon Ane. Akhirnya ya udah untuk kedepannya Coki ngabarin kapan ada waktu Jal kita kita kumpul-kumpul nih sama teman-teman gue. Lo kan main darbuka juga nih, gue ada main darbuka juga. Siapa ya, Jakarta Darbuka Club belum? Iya, jadi gue yang sekarang yang yang diamanatin buat ngejalaninnya. Oke ya Ker, insyaallah minggu depan kalau nggak ada waktu kalau ada waktu Oke. iya kalau ada waktu kita jamming oke akhir untuk yang kedepannya akhirnya jadi terus dikabarin sama Coki, oke Bi, Ani jemput ya, soalnya di situ juga Ani belum ada motor dan sekarang alhamdulillah udah punya motor gitu. Udah, dan setelah itu udah dulu tuh masih zaman BBM. Ya kalau masih zaman BBM, kalau sekarang kan udah ada WhatsApp. Nah, jadi tuh Coki tuh nge-BBM, akhirnya dijemput lah Ani sama Coki ke rumah dan jalan tuh ke Taman Honda. Dan Taman Honda tuh sangkaannya tuh Jakarta Darbuka tuh JDC itu kumpulnya tuh rame banget. Ternyata pas aneh kesana nih cuman pertama kali ketemu, kedua aneh Aksal. Itu juga di Taman Honda itu banyak banget orang-orang di situ, dan aneh pertama ketemu cuman Aksal doang, dan sangka aneh yang main darbukan itu banyak banget, di sekitar 50 orang atau berapa ternyata cuman 3 orang. Akhirnya ya udah Itu 3 orang tuh pertama kali kumpul jamming 3 orang. 3 orang. Itu bukan gaming sih sebenarnya, bukan Kumpul gaming. aja. Cuman Jadi itu kumpul. cuma sekitar ketemu, kumpul main-mainan. gitu. Oke, dan seterusnya aneh belum ngeliat Iqbal, belum tahu nih kalau misalnya Gue telat, gue Iqbal, datangnya telat, Iqbal gitu. datang, aneh Gue nggak harus tahu. digosok dulu tekonya baru nongol. Jentong mang. Nah, lanjut. Terus nggak lama gitu Ya tumpah anjing, ntar lu. deh, sabar aja. biarin. A few moments later. Oke, dan itulah tuh pertama kali aneh main dan gabung silaturahmi sama anak-anak JDC Neo. Alhamdulillah deh, biar bisa menambah wawasan ilmu buat semuanya juga gitu. Dan juga Anin pas ke depan itu Anin narik pemain tuh, ada yang dari Hadroh, ada yang dari Gambus juga, ada yang juga ada orang belajar ke Ane juga, banyak banget yang belajar. Dan awal tuh keduanya tuh kita main di ondel-ondel ya. Satu Enggak. ondel-ondel. Nah, Bukan. di lapangan Banteng. Lapangan Banteng. Oke. Itu pas Buka puasa, Buka puasa bersama. pertama. gue di situ baru. Jadi seno tuh Iya. pertama. Bukbernya pakai gorengan doang cuy. Hei, kalian pada sibuk sendiri. Lango gimana ini di belakang gua? Ceritain dong, Ngo. Nih baru nih. Di sini udah Nah, muncul pas di nih sini nih. Udah muncul Nih pas Lango di nih. sini Lango nih, Di situ Fadilah baru nih. muncul nih. Jadi awalnya itu gue belum kenal Iqbal, udah kenal, oh Iqbal anak Marawis gini doang. Nah di Kemayoran itu Marawisnya itu dikenal gengsian. Gengsi Iya. pak. Ya. Waktu itu. Dia jadi waktu itu pernah kecot juga sama gue. Padahal dia satu daerah loh. Nah, lanjut, Ngo. Kecot kecotnya cuman ya. Lu tahu Coki cepirit kayaknya nih. Congnya lap dulu ya. Ayo lanjut. Rivalnya ya diantara. Ih, rival ngomong. Dia lanjut. Rivalnya kayak diantara kayak bangsa Madrid kayak Barcelona gitu. Oh, oke. Kalau gue di daerah Kemayoran, nah Iqbal Johar nih. Nah dari situ gue ikut lihat Iqbal nih statusnya kok, dilihat status lo enggak ya? Waktu itu Facebook ya? Belum ya? Facebook juga nggak temenan aja. Curhat tadinya. Cepet aja tetep poin. Yaudah gue intinya nih, gue ngeliat Iqbal ini suka main darbuka ya kan. Nah dari situ gue nggak mikirin Marawis yang serba gengsi itu deh. Gue mikir cuman pengen nambah temen nih. Pengen nambah temen, apalagi gue suka banget sama darbuka. Gue bukan bawa darbuka, bawa dumbung kayu, itu juga punya sekolahan. Lanjut. Gue minta sama Iqbal, Bal, ntar kapan-kapan kalau ada jamming darbuka gue ikut ya. Iya, Udah iya. dateng aja nih gini. Siap. Nah gue dateng Perjuangan itu di lapangan Banteng. Nah di situ udah mulai agak rame. Walaupun ketemu siapa 10 aja lu? orang doang. Temu siapa aja? Ada Habibi, Coki, Aksa. Enggak, gua kagak ikut. Ada lo, Ada loh. Enggak, gua Ada. enggak ikut. Bawah. Tuh kalau lu nggak konsisten sih berdiri Gue di Taman Banteng nggak ikut. Ada. Itu kan posisi bulan Di puasa. lapangan Banteng.
Kalau 8 banding nih nggak ada. Emang iya? Nggak ada. Di Suropati adanya. Nggak adanya di ondel-ondel ada. Ondel. Ondel-ondel Emang ada. nggak Oke, lanjut. Nah di situ gue ketemu Habibie juga tuh. Ketemu Habibie. Fajar. Ada Fajar sama Hamzah. Sama Hamzah. Cuman Gitu, Fajar sama awal-awal Hamzah juga. masih kayak orang nggak kenal ya, cuman mau ikut cuman baru sebelum kenal. Cuma ternyata sekarang gue udah semangat juga dia. Nah dari situ tuh udah mulai berkembang tuh, jadi senior udah mulai banyak sampai sekarang alhamdulillah lebih dari 100 orang kalau di ini nih. Oke. Oh dihitung-hitung. Oke, dan JDC seperti itulah perbangunan dan pergerakannya untuk membangun Jakarta Darbuka Club Neo ini adalah orang-orang di sekitar gue ini saat ini, dan mereka ini juga membangun itu bukan hal yang tiba-tiba langsung booming banyak proses yang mereka hadapin. Nah, gue pengen tanya sama abang-abang semuanya nih, awal mula lu show beramai-ramai main perkusi, kasarnya perkusi dong kalau udah rame-rame ya, itu ada cerita apa sih dari perjalanan lu show itu? Pertama kali lu show di mana gitu, terus ceritain siap atau enggak siapnya gitu, kayak pertama kali lu mulai perform bareng-bareng gitu. Sekarang kan udah sering perform ya, kayaknya banyak, kayak kemarin tuh main di Metro TV, terus kayak kemarin main di mana lagi di Trans. Brownies, bla 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 lah ya, udah banyak. Awal mula lu pertama kali show Darbuka berame-rame di mana? Pertama kali JDC Job yang JDC Neo di Kalau job Plaza Senayan. Plaza Senayan. Cuma Plaza kalau yang Senayan. sama Daud yang bareng-bareng itu di Plaza Festival. Enggak, maksudnya kayak lu orang nih. Kayak lu kan kayak pernah kan admin yang bibi main pakai genang putih tuh. Nah Itu ya, acara bro, perkawinan Nabil, ya kayaknya ya? kita sebelumnya juga sebelum show-show di TV-TV atau di ini, kita pernah cuman panggilan-panggilan kayak buka puasa, Buka terus puasa ngisi di sekolahan. pernah kita ngisi nikahan, Acara nikahan. acara nikahan teman kita, ada salah satu teman kita, jadi diundang ngisi, pengen tahu nih Darbuka kan pas itu jarang banget tuh, langka banget maksudnya, Jadi ibaratnya pengen tahu kita gimana pengenalan sih. gitu. Belum pernah gimana Paling kan sama cuman sekali. Hadro, Marawis yang ngisi aja, nih pengen tampil Darbuka, oh gini, kita pernah itu di buka puasa, di nikahan gitu. Dan itu nggak ada bayarannya. Itu kita ikhlas Sukarela. lillahi ta'ala, cuman Bukan kita lah. seneng tampil gitu dan kumpul sama teman-teman, seneng gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada job lah ya, dari perkusi, dari gambus ya nggak sih, dari hadro ya kan. Jadi semua orang itu membangun satu pondasi itu nggak mungkin langsung tinggi dong. Pasti ada proses yang mereka hadapin gitu, dan kayak orang-orang ini kan gini. Jadi kan selama ini Jakarta Darbuka Club sering kayak sekarang lu mungkin orang-orang ini pada tenggelam ya, kayak Coki punya kesibukan sendiri, jarang hadir jamming. Betul. Iqbal juga punya kesibukan sendiri, jadi nggak selalu jamming bareng-bareng ya kan. Kalau dulu kan banyak. Nah, kalau orang-orang yang sekarang ini kan hanya tahu Jakarta Darbuka Club gitu, tapi mereka nggak tahu nih siapa aja pendiri-pendiri aslinya nih ya kan. Mungkin kalau dulu kan awalnya SDI ya, Serikat Darbuka Indonesia Iya, ya. awalnya dulu langsung awalnya JDC. Oh, langsung JDC. JDC. SDI sama JDC itu duluan JDC. Oh, jualan di JDC. Cuman di JDC itu masih kayak Ali Daud gitu ya. JDC itu cuma sekitaran Jakarta. Nah, yang SDI itu udah menyeluruh ke seluruh Indonesia. Oh gitu. Jadi lah seperti itu perjalanannya ya. Dan JDC ini nggak cuma hanya jamming ya. JDC ini berapa kali ngikutin bikin acara yang namanya bakti sosial, Penggalangan dana. penggalangan dana itu ada buat Al-Aqsa ya. Palestina. Terus kayak santunan korban anak yatim. bencana, korban waktu itu bencana. Palu. Dan yang paling gua sangat apresiasi, Jakarta Darbuka Club bisa bikin acara santunan anak yatim. Iya. Pas mulai kita Itu buat gua sangat really keren, very good banget. Nah, lanjut lagi nih, ada cerita nggak sih dari lulu orang yang namanya hal sejarah lucu dari lulu orang nih, kayak lagi show, apa ada kenangan yang lucu, terus kayak perjalanan suka dukanya main Darbuka gitu, pasti ada dong. Kok pada diem? Kalau gue nih Bang ya, kalau gue waktu itu kalau gue duka sih, Duka. lebih ke duka. Jadi waktu itu gue acara nih job. Bukan job sih, acara ke puncak ya kan. Ke puncak, ke Curug nih. Oh iya. Ke Curug ya kan, ke Curug bareng-bareng sama admin, sama anak-anak Tangerang segala macam ya kan. Master Daud juga. Darbuka Camp. Bukan Darbuka Camp. Oh yang Ada Pada lagi yang sama buka Coki yang jambrong terbelah kan. Nah, itu dia. Aduh, itu. Kita jambrong Darbuka. Kalau Darbuka kan gue ikut. Iya, iya. Darbuka kesayangan gue waktu itu Jembrong
jadi kebelah guys, jadi ya retak gitu, bukan Ring retak atas sih, ya, emang ring atas. iya emang kebelah, udah kebelah. Jadi waktu itu yang buat nih orang berdua nih. Nah dulu begini cerita. Gue waktu itu kan bawa tas gede, Iya. terus bawa darbukanya Bang Ali. Enggak, tar dulu. Tapi emang Cok ini sering bikin masalah. Enggak. Kemarin aja belum lama dompetnya Ali sama apanya. Oh iya Bang Ali ya. Sorry banget Bang Ali. Tapi Bang Ali baik banget. Kemarin gue ngilangin tasnya, di sabar gue pengen coba ngilangin kunci mobil, HP sama tar deh ya Bang ya. Tunggu aja Bang ya. Nah, perjalanan kebahagiaan lu orang saat lagi perform apa sih? Tar dulu, ini belum. Gue ngalahin verifikasi dulu nih. Jangan terlalu banyak kayak gitunya. Enggak, biar Tar dulu biar nih klarifikasi jembrong pecah. Penjem Nih ya. Jadi posisinya gue bawa tas gue gede, terus tas juga tas darbuka 1 sama tas gue bawa jembrong sama darbukanya Bang Ali. Pas turun jauh, pas sampai pengen deket-deket curug itu kan batu-batu semua. Nah, gue bingung langkahnya soalnya gue bawa barang banyak. Nah, di depan ada lango, gue Lalu bilang. Cok, lu ketua apa asisten sih Cok? Dia babu ya gua. Kalau dengerin dulu. Nah, gue panggil, nih tangkepin nih jembrong ya kan darbuka Iqbal. Ya udah, gue lemparnya udah pas. Pas lango pegang diayun ke bawah, duk. Ya. Krek kayak bunyi begitu. Di situ nggak ada gue, di situ nggak ada gue. Mau klarifikasi, bisa viral mau Nggak ada gue di sini, nggak gue di situ nggak ada gue. Mau klarifikasi gue nggak. Apaan Ya coba? lo bayangin ya kan, darbuka tahu sendiri berarti kayak gimana. Gue di bawah, dia di atas. Nih tangkepin darbuka Iqbal. Gue orang pikir mah bercanda ya kan. Wah bercanda Gua nih nggak, anak nih. dia udah ayo sini ayo, malah bercanda begitu. Bercanda gue bilang, dia anjir. Nih darbuka diiniin. Gue tadi nggak mau gue tangkap Cok beneran, tapi pas gue liat anjing beneran ini udah gue tangkap cuman gue ke bawah, gue tangkap tok, gue ke bawah deh, jadi kena tuh. Kena batu, aduh kacau. Akhirnya Jambrong hancur dan Iqbal sedih. Tapi alhamdulillah diganti rugi sama Coki, mantep. Nah, itu Nah, dong, tanggung harus jawab. dong, Terus, laki-laki terus tanggung jawab. Udah gitu, kita rencana pengen bikin video ya. Udah lama juga videonya yang kata kita jamming di curug itu. Nah, ada peristiwa yang ini juga waktu itu. Emang hujan deras. Pas hujan deras, gue mikir ini posisi kita kan kayak di bawah curug gitu, takutnya nanti ada kayak air bah gitu dari atas ya kan. Ya udah pas turun hujan, ya udah anak-anak, gue belum buka baju segala macam ya kan. Nah, ini kan acara sebenarnya gue pengen nanya tuh kayak suka duka lu lagi perform, bukan lagi jalan-jalan. Suka duka lagi nggak perform. terlalu ini kok. Iya, Oh iya, maksudnya nggak nggak usah. terlalu penting. Iya, nggak Oh iya, terlalu gak usah. penting. Tadi yang perform apa nih? Kayak lu mungkin bangun kempes atau apa, atau lagi jalan, katanya acaranya udah selesai apa gimana, kan ada mungkin kayak cerita-cerita yang menyedihkan lagi perform atau menggembirakan lagi perform gitu. Gini aja, ya kita pertama nggak dibayar, terus lama-laman orang jadi tahu kita, minta nomor, akhirnya kita dipanggil gitu. Oh iya, Awalnya gitu kita nggak dibayar, kita sukarela, tapi orang banyak yang ngeliat kita tuh, bagus ya dari buka gini. Oke, lanjut prosesnya ya. Proses seorang Jakarta Darbuka Club Jelasin. Neo yang tadinya mungkin kagak bayaran asal ya pas lagi perform. Betul, kita tampil tapi ikhlas. karena seringnya jam terbang ya kan, seringnya Sering mereka upload ke sosial media. upload ke sosial media Eksis lah. Jakarta Darbuka Club ini sekarang udah banyak banget orang yang tahu Iya, gitu. alhamdulillah. Bahkan orang-orang di pelosok-pelosok sudah tahu. Kalau orang yang nggak tahu Jakarta Darbuka Club, diragukan darbukanya. Pemain darbukanya diragukan ya nggak? Betul. Harus tahu dulu ya kan. Apalagi Habibie. Iya Wah. dong. Awal mula Jakarta Darbuka adanya Darbuka kan dari Jakarta Darbuka Club kan, benar gitu. Pokoknya lulusan dari Jakarta Darbuka Club nih banyak, contohnya kayak Rama Sabian, Alfi Sabil ya kan, itu daripada tenar-tenar semua dia. Sukses semua. Oke, banyak semuanya. dah. Bang Wawan. Bang Iya, Wawan Bang Boto, Wawan. sekarang punya toko alat musik Islami buat kalian yang pengen nyari-nyari alat musik, ada di Bang Wawan Bang Boto. Wawan bisa. Di Ibalon juga Gue bisa. bisa. Alat apa? Banyak insya Allah. Apa Islamic musik apa? Kalau gue di Jembrong. The Jembrong. Lanjut Sal, pas lagi pertama kali dapat budget duit nih. Iya, pas kita juga pas diundang di nikahan itu nggak dibayar, tapi kita alhamdulillah dapat saweran kan. Dapat saweran juga itu, kita dapat senang juga dapat saweran. Udah habis itu orang banyak yang tahu juga, alhamdulillah kita calling, lama-lama ya udah dapat job juga, alhamdulillah yang job lama-lamaan job yang dibayar, job yang bisa 2M gede. Rutinan lah. Makasih Mas. Bukan ya, kayak alhamdulillah yang tadinya ikhlas, jadinya alhamdulillah hobi yang menghasilkan juga. Yeay. Dan dari job itu sendiri, alhamdulillah kita nggak pernah ngebudgetin.
Istrinya lu punya budget sukarela tapi biar tahu aturan juga dong ya kan. Karena mereka juga memain terus buat apa alat transportasi dan sekarang apalagi Jakarta Darbu Kakak udah sering ikut iklan ya kan, sering perform ya nggak? Walaupun cuma beberapa detik. Ya tapi nggak apa-apa ya nggak, itu harus dibanggakan dong ya, kita nggak perlu banyak, kita yang penting dapat duit ya nggak. Oke, mungkin sampai sekian cerita dari Jakarta Darbu Club Neo. Gua Radit Aditya mohon undur diri, dan bersama teman-teman Jakarta Darbu Club Neo ada Ibalon, ada Muhammad Padilla alias Lango, Rizky Imam Fadila boy. Rizky Imam Padilla, ada Coki Mubarok. Tuh koncok begitu, Cok. Gini aja gue. Jakarta. Persija. Terus ada Cak Aksal. Acang. Ada Bibi Apsi. Dan satu lagi buat semuanya yang nonton, istiqomah itu lebih penting. Oke. Oke. Dan satu lagi, kalau udah bisa main darbuka, jangan merasa jago. Semua pasti bisa. Semua itu adalah pembelajaran buat kita semua. Tuh ntar tulis tuh di bawah tuh Bang. Oke. Coach Siap. Bibi. Coach Bibi. Oke. Kita semua mohon pamit. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.